Engkau Allah yang besar buat hidup kami Tuhan. Betapa menakjubkan Engkau Tuhan. Kami telah melihat mujizat dan kesetiaan-Mu. Engkau setia dari zaman ke zaman. Engkau membuka jalan ketika tidak ada jalan. Engkau memberikan yang terbaik, menunjukkan kasih karunia-Mu kepada kami. Juga untuk gereja kami Kenisa ya Tuhan. Engkau yang menepati firman-Mu. Waktu akan berubah tapi kebenaran tetap ada. Karena Tuhan itu baik, kami ada sampai hari ini. Dan kasih-Nya kekal untuk kita semua. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau pembela yang lemah. Engkau yang membebaskan umat-Mu. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang menebus kami dari masa lalu. Seperti yang pernah Engkau lakukan dahulu. Engkau masih melakukan sampai hari ini. Engkau Tuhan yang hidup. Namanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sampai detik ini kalau kami bisa berdiri Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bisa bersyukur itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami gak ada apa-apanya Tuhan. Kami banyak kurangnya tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berfirman buat kami. Tuhan bicara buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi Kenisa Tuhan. Keluar dari tempat ini hidup kami gak sama lagi. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan cinta Yesus mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Senang banget bisa melayani kembali di Kenisa. Karena saya percaya bahwa Kenisa adalah rumah Tuhan, amin. Melayani di rumah sendiri itu yang terbaik. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pastor Nino, Ibu Meda, the elders. Terima kasih untuk semua tim pengembalaan GB Kenisa. Saya percaya bahwa Tuhan terus bicara. Dia Allah yang berbicara. Dia Allah yang hidup. Oleh sebab itu Dia mau bicara sama kita. Mendengar suara Tuhan adalah tema besar bulan ini. Saya percaya bulan ini saudara pasti dengar banyak suara Tuhan. Ada amin? Amin. Pasti dengar banyak suara Tuhan saudara. Tapi kita di sini kita belajar sama-sama untuk mengerti suara Tuhan itu seperti apa. Yuk kita buka ayat besar kita Yohanes 10 ayat 27. Kasih salam dulu kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur besok bangsa kita genap 81 tahun merdeka. Ada amin? Kita berdoa agar kita semua bisa melihat bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh. Bangsa yang dikasihi Tuhan, bahkan semua rakyatnya sejahtera, damai. Karena ada Tuhan di bangsa kita, amin. Ada Tuhan yang mengasihi bangsa kita. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tuhan gak bilang gini Bapak Ibu Saudara. Rakyatku mendengar suaraku. Bawahanku mendengar suaraku. Enggak saudara. Tuhan gak menempatkan dirinya sebagai orang yang populer. Tuhan gak menempatkan dirinya sebagai orang yang punya otoritas saudara. Tapi Tuhan berfirman, domba-dombaku mendengar suaraku. Tuhan taruh dirinya sebagai seorang gembala Bapak Ibu Saudara. Tuhan taruh dirinya sebagai orang yang posisinya mungkin pada zaman itu, gembala pada zaman itu. Orang-orang yang pekerjaan yang kecil, yang tidak dipandang. Bukan seorang pejabat, bukan seorang anak raja, bukan orang yang populer. Tapi Tuhan mau menaruh dirinya sebagai gembala. Bahkan Yesus pun bukan seorang gembala.
Dia anaknya tukang kayu, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaannya bantu papanya untuk kerja bagaimana cara buat kayu jadi sesuatu, Saudara. Tapi Tuhan belajar, Yesus ngerti posisi sebagai seorang gembala. Oleh sebab itu dia taruh dirinya sebagai gembala. Dan ketika dia berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Saya percaya kita punya Tuhan yang kenal kita, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saudara duduk. Dimanapun saudara saat ini sedang rasa sesuatu, dia kenal saudara. Walaupun kita nggak cerita sama orang lain, dia kenal saudara. Karena dia Bapa yang baik, amin. Aku mengenal mereka. Tuhan kenal banget ketika saudara sulit. Tuhan tahu banget ketika saudara susah. Bahkan saudara duduk, saudara hari ini mungkin saudara sedang pendam sesuatu. Dia tahu banget saudara. Saudara sulit, saudara ingin sesuatu. He knows, dia tahu banget. Dia kenal kita. Ada amin. Dia kenal banget siapa kita saudara. Saya ingat pertama kali waktu saya datang ke gereja ini tahun 2019. Bulan September, saya datang ke sini tuh sama istri sama anak-anak seperti orang asing Bapak Ibu Saudara. Karena saya nggak kenal siapa-siapa. Saya hanya diajak oleh adiknya istri ya, Asia, untuk datang ke sini. Malah yang ngajak saya nggak datang Bapak Ibu Saudara. Setiap saya datang ke sini, dia nggak ada saudara. Hampir setiap bulan nggak ada nih orang saudara. Jadi kita datang tuh kayak orang asing. Tapi puji Tuhan ya, saya lihat Kenisa ini benar-benar family saudara. Banyak gereja bilang dirinya rumah. Tapi saya lihat Kenisa ini family betul saudara. Saya ingat Bu Meda datang hampiri saya. Ada lagi Ibu Nancy waktu itu ada. Ada Opung, Pak Lesmana almarhum. Kami duduk di belakang di barisan 3-4 saudara. Kami gak kenal siapa-siapa. Hanya duduk tiba-tiba dihampiri. Seperti merasa kita tuh yang tadinya asing kok kayak gak asing. Dan kita melihat bahwa Tuhan tuh baik banget. Dan dari situ saya ngelihat bahwa Tuhan itu ada. Dia tahu banget siapa kita. Walaupun mungkin saudara sekarang duduk ngerasa asing saudara. Saudara ngerasa kayaknya saya lagi jalan sendirian. Enggak saudara. Kita punya keluarga. Amin. Ada amin. Kita punya keluarga. 7 tahun, 8 tahun ini saya belajar tentang seperti apa itu keluarga saudara. Saya sangat diberkati sekali. Dan saya lihat bahwa Tuhan mengenal mereka. Aku kenal mereka. Tuhan kenal kita. Yang tadinya gak kenal jadi kenal. Makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Dan saya bisa merasakan kasih sayang Tuhan itu besar banget. Ketika Tuhan kenal kita. Amin. Walaupun kita gak dikenal oleh banyak orang gak apa-apa. Yang penting Tuhan kenal saya. Is enough, udah cukup. Walaupun mungkin orang gak peduli sama saudara gak masalah. Yang penting Tuhan kenal saya. Tuhan tahu saya berangkat dari mana. Tuhan tahu kekurangan saya. Tuhan tahu kemampuan saya. Tuhan tahu saya lagi susah. Tuhan tahu saya lagi sedih. Gak apa-apa, dia kenal saya. Itu sudah lebih dari cukup. Ada amin. Ada amin. Tuhan menaruh dirinya sebagai gembala. Dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal saudara. Jangan pernah merasa asing saudara. Jangan pernah merasa asing. Mendengar suara Tuhan bukanlah sebuah tujuan. Banyak orang ingin kejar suara Tuhan. Tapi itu bukan tujuan. Mendengar suara Tuhan adalah step awal agar kita bisa memiliki sebuah hubungan. Mendengar suara Tuhan adalah step awal agar kita bisa melakukan perintahnya. Banyak orang dengar suara Tuhan tapi gak ngapa-ngapain. Banyak orang dengar suara Tuhan dengan kekayaan dia. Dengan ngerasa bahwa saya paling banyak dengar suara Tuhan. Tapi dia gak jadi berkat. Tapi banyak orang yang mungkin sedikit dengar suara Tuhan. Tapi nempel sama Tuhan. Bahkan ketika Tuhan seperti bicara dia obey. Dia taat begitu kuat sekali saudara. Karena bicara mengenai mendengar suara Tuhan. Ini bicara mengenai
Kita diajar untuk punya hubungan sama Tuhan. Yang tadinya gak kenal, kita belajar kenal Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya gak suka, kita akhirnya suka. Kita bisa enjoy di dalamnya karena kita punya hubungan. Ada amin? Kayaknya susah banget nih ngelakuin perintahnya, susah banget. Kalau kita dengar suara Tuhan dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa lakukan itu dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Bukan sebuah tujuan, tapi awal agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kejar suara Tuhannya, kejar Tuhannya saudara. Amin. Jangan kejar berkatnya, kejar yang punya berkat. Jangan cari tangannya, tapi cari pribadinya. Sudah cukup buat kita. Dan di situ kita bisa belajar ngerti untuk dengar suara Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang hidup dalam kebimbangan, saudara. Firman Tuhan berkata tadi di Yohanes 10, bisa slide-nya Jos. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ini firman Tuhan keluar bukan untuk orang yang percaya sama Tuhan, saudara. Tapi firman Tuhan ini keluar ketika Tuhan sedang diperhadapkan sama orang-orang yang sedang bimbang pada waktu itu. Jadi pada hari itu, di hari pentabisan bait suci, Yesus pergi ke bait suci, dia jalan-jalan ke Serambi Salomo, saudara. Ketika dia jalan-jalan ke Serambi Salomo, tiba-tiba banyak orang Yahudi datang kepada dia. Dan orang-orang Yahudi bilang begini, sampai berapa lama Tuhan kami harus hidup dalam kebimbangan. Bayangin saudara. Nyatakanlah dirimu. Kalau kita baca ayat 23, 24, 25 sampai ketemu ayat 27 nanti saudara. Nyatakan dirimu. Tunjukin dirimu kalau kamu tuh Mesias. Sampai berapa lama aku harus hidup dalam kebimbangan Tuhan. Sampai hari ini aku belum dapat kerja. Sampai berapa lama Tuhan aku bimbang. Sampai hari ini kok aku gak lihat jodohku Tuhan. Sampai berapa lama aku bimbang Tuhan. Orang Yahudi sedang mempertanyakan Tuhan hari itu saudara. Tapi lihat baiknya Tuhan. Sekalipun ini orang-orang Yahudi mempertanyakan dirinya. Tuhan tetap menjawab loh. Bahkan Tuhan bilang, aku tuh udah ngelakuin semua kebaikan. Tapi kamu tetap gak percaya. Aku tuh udah tolong kamu waktu kamu sakit, kamu lemah, kamu susah. Aku tuh ada, aku udah buat semua itu. Tapi kamu masih gak percaya, kamu masih perlu bukti, bahkan mempertanyakan dirinya Tuhan. Sehingga keluarlah firman Tuhan ini. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku kenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tapi kamu bukan termasuk domba-dombaku. Ngeri banget Bapak Ibu Saudara. Ngeri banget. Ketika kita hari-hari ini mempertanyakan Tuhan. Apalagi firman Tuhan dicatat di ayat 23. Ini kondisi lagi musim dingin Bapak Ibu Saudara. Sudah tahu betul musim dingin seperti apa ya. Mungkin di Indonesia musim hujan saja ya. Tapi di zaman Tuhan musim dingin itu bicara mengenai musim kekakuan saudara. Tidak ada hubungan yang hangat, dingin. Banyak orang ingin kenal Tuhan melalui sistem. Bukan secara pribadi, bukan by person saudara. Mereka cari sesuatu tentang Tuhan, akhirnya jadi sok tahu saudara. Tapi bukan by person, bukan seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Tapi cari di sistem, cari di ChatGPT, di AI. Saudara, nggak ada yang salah dengan semua itu. Kalau kita cari di mana letaknya Mall Seminyak Bali, no problem saudara. Betul? Kita belajar dari situ tentang pengetahuan, nggak apa-apa. Undang-Undang 45 pasal 39 itu bunyinya apa? No problem. Tapi kalau saudara cari sesuatu tentang Tuhan di sana saudara. Hubungannya yang mulai tadinya dekat jadi kaku saudara. Dingin. Nggak ada hubungan. Kita punya Tuhan sistem tapi bukan pribadi. Dan hari-hari ini mungkin sekarang bergerak ke sana saudara. Mendengar suara Tuhan.
dari AI, ChatGPT, dan lain-lainnya, saudara. Nggak ada yang salah dengan semua itu. Yang salah, kita lupa kita punya Tuhan adalah person, saudara. Pribadi, saudara. Lebih baik kita nggak tahu apa-apa, saudara. Tapi kita belajar dari Tuhan di kakinya sendiri. Walaupun mungkin kita kelihatannya kuno, bodoh, justru Tuhan pakai orang-orang bodoh untuk memalukan orang-orang berhikmat, kata firman Tuhan. Kita mungkin gak pinter-pinter amat kayak orang yang sekolah teologi, sekolah tinggi-tinggi. Gak apa-apa Bapak Saudara. Yang penting kita kenal Tuhan by person, bukan by system. Ada amin? Amin. Kalau kita kenal Tuhan by system kaku saudara. Sama Tuhan kaku, sama sesama jemaat terasa kakunya. Pasti saudara. Gak sedikit hamba Tuhan mempersiapkan khotbah juga dari situ saudara. Ngeri hari-hari ini saudara. Tapi di Kenisa gak ada. Di luar Kenisa banyak Bapak Ibu Saudara. Di Kenisa baik-baik semua ya. Om Nino ya, haleluya. Ya, siapin firman, duduk di kaki Tuhan. Berjam-jam doa, nangis, cari Tuhan. Walaupun yang dapatnya kecil gak apa-apa. Satu ayat kata Paulus itu harta terpendam dibongkar-bongkar bisa jadi 10 ayat. Ada amin. Jadi rema bukan logos. Kalau kita siapin bahan khotbah dari ChatGPT, AI dan lain-lainnya, logos Bapak Ibu Saudara. Pulang dari sini saudara kaku, percaya saudara. Tapi kalau kita seperti Maria yang cuma mau dengar aja apa kata Tuhan. Walaupun satu kalimat powerful saudara. Ada amin. Amin. Sekali lagi saya nggak menyalahkan AI ChatGPT, enggak saudara. Saya sampai hari ini juga nggak ngerti loh. Om Nino nggak ngerti itu, saya nggak pernah buka itu saudara. Walaupun kelihatannya kuno kita jadi hamba Tuhan, nggak apa-apa saudara. Karena ini AI sejati, Alkitab intelijen, ada amin. Di sini ChatGPT sejati saudara, ya kan? Google, bukan Google lagi saudara ya. Tapi Alkitab kita sudah lebih dari Google. God people trust saudara. Ada amin? Kita ngechat sama Tuhan di sini sebelum ada semua itu. Kita lihat kebaikan Tuhan dari sini saudara. Kita pikir ini sudah gak ada kuasanya lagi. No. Justru kita jadi so tahu. Karena kita tahu dari sistem. Tapi kalau kita tahu dari Tuhan kita akan semakin rendah hati saudara. Kita akan ngerasa gak ada apa-apanya. Bahkan kita tuh nantiin Tuhan aja. Nantiin Tuhan aja saudara. Dan musim dingin itu kenapa dicatat di ayat 23. Saya percaya Tuhan punya maksud untuk mencatat itu. Yohanes punya maksud untuk catat musim dingin saudara. Karena gak ada hubungan lagi yang hangat. Sehingga mereka gak percaya sama Tuhan. Datang ke Tuhan, iya. Ke gereja, iya. Mereka datang loh ke Tuhan, orang-orang Yahudi. Tapi dengan ketidakpercayaan. Berapa lama lagi. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan ingetin. Aku Tuhan yang bersuara. Aku Tuhan yang berbicara. Amin. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku kenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kenali Tuhan by person. Jangan kenali Tuhan by system saudara. Karena kita di surga gak ada komputer. Ada amin. Di surga cuma ada Tuhan, pribadi dia saudara. Gak apa-apa kita kelihatan bodoh, gak apa-apa. Tapi kita terus renungin firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca aja saudara. Walaupun gak dengar suara Tuhan. Ayat itu adalah suara Tuhan saudara. Amin. Jangan kebablasan saudara. Ada orang berdoa. Wah Tuhan bicara di Amsal 35 saudara. Bayangin. Padahal Amsal cuma 31 ya Tante Meda. Tuhan bicara di Amsal 35 ini berarti orang gak pernah baca Alkitab saudara. Amin. Cuma kenal Tuhannya dari jauh. Makanya suara Tuhannya gak jelas. Kalau kita kenal Tuhan dari dekat, Tuhan tuh jelas banget suaranya saudara. Dan di situ kita semakin tahu siapa Tuhan kita. Amin.
1 Korintus 2 ayat 2, Paulus berkata seperti ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Selain Kristus, yaitu dia yang disalib. Bayangin, Paulus ini kayaknya udah dapat gambaran tentang masa depan. Dia nggak peduli apa yang saat ini dunia bicarakan. Dia nggak peduli yang saat ini sedang booming di dunia ini. Dia putuskan untuk apa? Aku hanya ingin lihat Yesus yang disalib aja. Aku pengen kenal dia aja. Sekalipun mungkin orang bilang aku kuno. Tapi kalau rohani itu bukan kuno ya pada sore. Klasik ya. Klasik, semakin mahal Bapak Ibu Saudara. Amin. Semakin kita kenal Tuhan mungkin akan semakin klasik. Tapi semakin mahal saudara. Biasanya yang klasik-klasik itu jarang. Saudara. Jarang. Nah Paulus ini klasik banget. Dunia bilang kuno banget. Dia putuskan untuk gak tahu apa-apa. Selain Kristus yang disalib. Bahkan firman Tuhan dia berkata di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya di dalam kesenangannya. Halo? Benar? Di dalam kebahagiaannya. Benar? Di dalam penderitaannya. Ikut Tuhan kalau menderita, puji Tuhan. Kita semakin kenal Tuhan. Hidup by proses. Ada amin? Bukan berarti Tuhan gak ada. Tapi kita semakin kenal di dalam penderitaan dia. Di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kehidupannya. No, di dalam kematiannya. Orang mati udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang mati gak bisa menghasilkan. Orang mati gak bisa bicara lagi. Orang mati gak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam kematiannya kita bisa kenal dia. Artinya apa? Ketika Tuhan gak tolong saya masih mau percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan belum sembuhkan saya masih percaya sama dia. Di dalam kematiannya kita kenal dia. Ada amin. Waktu Yesus mati, Yesus gak buat mujizat. Paulus kenal siapa Tuhannya. Ketika dia gak buat apa-apa lagi untuk saya. Tapi saya akan terus mengasihi dia dan tetap percaya sama dia. Itu mengenal di dalam kematiannya saudara. Bukan ketika Tuhan mampu lakukan sesuatu. Tapi ketika Tuhan seakan-akan tidak buat sesuatu. Kita kenal siapa dia. Ada amin. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Paulus memutuskan untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Melalui hubungan yang hangat. Katakan sama-sama hangat. Melalui doa. Mendengar suara Tuhan gak bisa dilepas dari doa. Doa adalah kekuatannya orang percaya saudara. Doa itu nafas kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempunyai kehidupan doa yang kuat? Kalau orang bilang doanya tokcer. Doa langsung dijawab. Susah ya nemuin ya. Mana caranya supaya kita bisa dengar suara Tuhan melalui doa. Dan doa kita tuh tokcer. Yang pertama, doa merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Yuk sama-sama yuk. Doa merupakan bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus sadar. Dia yang ciptain kita ini penciptanya. Itu doa. Jadi waktu kita doa, kita tahu kita datang sama pencipta kita. Kita datang bukan hanya sama sebagai Bapa, sebagai Tuhan, tapi dia ciptain saya. Dan ketika kita datang sama pencipta kita tahu bahwa kita adalah ciptaannya. Kita bukan yang ciptain dia. Sehingga apa? Kita tahu betul cara menghormati dia waktu berdoa. Dan ketika kita berdoa, ya kan, kita tahu, kita kenal dia, artinya di dalam doa kita bisa enjoy. Karena apa? Karena kita kenal dia, dia kenal kita. Kenapa kita nggak enjoy dalam doa? Mungkin kita nggak kenal dia dan kita menganggap Tuhan nggak kenal kita.
Beda komunikasi sama orang yang kenal sama orang asing. Betul ya Bu Friska ya? Jauh lebih enjoy kalau kita ngobrol sama orang yang kita kenal. Tuhan kenal kita. Dan bahkan Tuhan bilang gini, mereka mendengar suaraku. Dan aku kenal mereka. Tuhan kenal kita saudara. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, saudara harus bukan percaya diri. Tapi kita benar-benar bersyukur, dia kenal saya. Pencipta dan yang diciptakan bertemu di dalam doa. Ada amin. Tak kenal maka enggak sayang. Kenapa kita bisa sayang sama Tuhan? Kita kenal Tuhan. Kenapa Tuhan sayang sama kita? Tuhan kenal kita. Ada amin. Saya punya mobil namanya Ready Bapak Ibu Saudara. Warnanya merah. Ready 2. Ready yang satu sudah kejual waktu pandemi tahun 2020 saudara. Tapi ini Tuhan baik banget ya. Tuhan kasih kami berkat buat kami punya Ready kedua saudara. Walaupun bukan mobil baru, mobil second. Tapi kami bersyukur Tuhan kasih itu untuk pelayanan. Saudara si Ready 2 ini udah 10 tahun. Tahun ini. Saudara kami itu bersyukur punya Ready 2 saudara. Saya istri anak-anak tuh kenal betul mobil kami. Bulan Maret setelah kami pelayanan di Cipanas, Tiberias Perintisan. Pulang dari Cipanas itu mobil kami kecepatan 40 goyang saudara. Gini. Tapi di atas 40 ke atas sampai 100 lancar. Di bawah 40 normal. Pokoknya pas kena 40-an kurang lebih begini saudara. Sampai si Justin anak kita suka duduk di belakang. Itu ngerasa perutnya goyang-goyang saudara. Tapi saya bersyukur saya punya driver yang luar biasa saudara. Dia bisa menyeimbangi istri saya saudara yang bawa ya. Jadi saya ini sebagai suami banyak kurangnya saudara. Gak bisa setir mobil gitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih istri yang bisa bawa mobil saudara ya. Pelayanan kemana-mana saya ngikut aja. Orang gak bisa bawa mobil. Saya ditinggal di tol gak bisa ngapa-ngapain saudara. Ya kan. Di Bali dia bawa, ke Lampung dia bawa. Saya bersyukur banget. Saya tahu kekurangan saya. Kelebihan istri saya pun Tuhan kasih tahu saudara. Istri saya bisa ngimbangin tuh. Sampai kita tuh gak goyang-goyang. 3 bulan kami berproses seperti itu saudara. Karena saya pikir ya udahlah nanti benar sendiri. Saya pikir udah nanti benar sendiri gitu kan. Karena saya bukan montir gitu kan. Nah Maret, April, Mei tanggal 30 kalau gak salah itu hari Minggu terakhir. Saya diundang khotbah di gerejanya Pak Niko di Kemayoran saudara. Saya diundang khotbah di sana. Kita udah rapi, jam 10 ibadah, jam 9 udah siap, udah mau berangkat. Itu tiba-tiba gigi mobil saya mundur, gigi mundur manual Bapak Ibu Saudara. Jadi istri saya ini gak mau punya mobil matic, maunya manual. Gak tahu nih istri saya bapaknya pembalap kali dulu ya. Gak suka matic, maunya manual. Jadi waktu gigi mundur, mobilnya malah maju. Waduh, coba lagi yang coba gitu kan. Kita doain dulu kan, Tuhan tolong. Coba lagi, gigi mundur, coba yang dalam nama Yesus. Malah maju saudara. Kok gigi mundur malah maju? Ya udah, saya udah rapi, saya lihat jam, takut terlambat. Saya sempat berpikir seperti ini. Yang aku pelayanan naik motor aja kali ya, takut telat. Itu di dalam mobil tuh. Tapi istri saya diam aja, Tiwi itu diam aja, tenang gitu ya. Makanya saudara luar biasa lah. Ya, kita harus sayang sama istri-istri kita gitu ya. Amin. Kadang kita agak sedikit panik tapi istri kita tenang jadi tenang juga gitu kan. Tenang istri saya. Anak saya di belakang diam aja gak tahu bingung atau bertanya-tanya gak ngerti deh itu. Ya kan. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong di mobil. Kamu selama jalan dari sini ke Kemayoran ada gak jalannya mundur? Simpel itu aja. Saya nanya. Ada gak jalannya mundur? Enggak Tuhan. Nggak ada, maju terus kan. Saya bilang, ya udah nggak usah naik motor, kita ke gereja bareng.
Saya kasihan saudara, lihat istri, anak-anak udah rapi, mereka nggak ke gereja akhirnya kan. Saya gereja sendirian tuh kasihan. Tapi Tuhan bicara di situ. Saya bilang, Yang, kita kan ke Kemayoran nggak ada jalan mundur kan? Iya katanya. Tapi jalan terus kan? Iya. Ya udah yuk, kita jalan aja dengan iman. Walaupun dengan mobil seperti ini. Jalan saudara. Akhirnya saya sama Justin saya mundurin dulu ke jalan yang lebih besar gitu kan. Mundur gitu kan. Dapat jalan besar, oke. Tuhan sertai kami. Jalanlah kami dengan mobil yang gak normal ini. Saudara, kami jalan saudara. Kami melayani akhirnya sampai jam 10 kurang. Kami gak mau masuk ke parkiran karena tempatnya di hotel. Kami mau parkir di luar. Karena kami mikir kalau udah masuk ke parkiran, keluarnya agak susah nanti kan. Jemaat yang lain keganggu dengan mobil kita akhirnya gitu kan. Dan kita cari parkiran di depan hotel. Dan puji Tuhan, Tuhan sediain itu parkiran yang gak ada mundur-mundurnya. Pas kalau mau pulang maju aja saudara. Maju aja. Dan kita pelayanan. Wah saya senang banget melayani saudara. Dari dulu kebiasaan saya cuma melayani. Melayani. Sampai saya ngerenungin Tuhan saya ini orang jahat, orang gak bener. Tuhan panggil saya tahun 98 untuk apa sih? Untuk melayani kan Tuhan. Iya. Udah itu aja. Saya renungin itu. Maka ketika saya melayani itu senang banget saudara. Apalagi ketika saya melayani di rumah Tuhan di Kenisa. Aduh jauh lebih senang banget saudara. Karena saya tahu Kenisa adalah keluarga saya. Saya gak pernah ngerasa sendirian. Bahkan ketika saya pelayanan keluar tuh saya selalu minta doa sama Bapak rohani saya. Om Nino, tolong doakan saya pelayanan di sini. Jadi kalau saya pelayanan keluar tuh Om Nino selalu tahu saya saudara. Di mana nih anak pasti ada di situ. Dia tahu banget saudara. Nah setelah saya pelayanan selesai kan? Selesai. Ya kita berharap kalau udah pelayanan kan mujizat Tuhan terjadi betul ya. Iya dong. Saudara kalau ke gereja pulang gereja kan berharap mujizat terjadi ya kan. Saudara kita selesai pelayanan salaman ada yang minta doain oke selesai. Akhirnya kita keluar saudara ke mobil kita ini, si Ready 2 ini kan. Kita masuk bareng-bareng dengan harapan Tuhan kirim malaikatnya bongkar tuh mobil. Beresin tuh mobil gitu kan. Ya sudah, akhirnya yang coba gigi mundur. Gigi mundur, tak. Gas sedikit. Sudah tahu apa yang terjadi? Pasti gas. Mobilnya tetap maju saudara. Kok gak ada mujizat ya? Maju saudara. Sampai saya mikir gini, Tuhan masa sih pulang gereja, pulang pelayanan harus ke bengkel Tuhan gitu kan. Mana nih Tuhan? Tiba-tiba Tuhan tuh ingetin gini, coba kamu buka YouTube, kamu searching aja, gigi mundur, mobil maju. Bayangin. Coba itu aja Tuhan kasih tahu. Saya bilang ini Tuhan kayak tahu banget sih gitu ya. Tahu banget sih. Cuma saya belajar taat aja. Buka YouTube, gigi mundur, mobil maju. Benar saudara, paling depan. Ya, ada ternyata saudara. Saya pikir cuma penyakit mobil saya doang Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada. Sampai dia kasih tahu penyebabnya. Dibuka kapnya, ya kan? Coba diraba di bagian kopling yang bergerak. Benar saudara. Dia kasih tahu itu pasti ada karet pengait yang copot. Pas saya raba, benar nggak ada karetnya. Jadi dia ngeslip. Ketika kopling dimundurin digas, dia begini. Jadi ngelos. Ngelos nggak ada pengikatnya yang nutup dia. Kita bingung. Nah yang saranin ini di YouTube bilang pakai karet tabung gas. Saudara punya tabung gas di rumah? Ya, yang suka pasang tabung gas tahu ya Pak, ada karetnya kan. Ya, dia ajarin kita untuk pakai karet tabung gas Bapak Ibu Saudara. Saya lihat sekeliling saya di daerah Kemayoran, gak ada yang jual saudara. Tiba-tiba saya mikir, yang punya karet rambut gak? Oh ada, betul sudah ada karet rambut. Nih ibu-ibu ya, siapin karet saudara, amin. Gak penting tapi ternyata penting saudara gitu. Karet rambut ada warna hijau. Akhirnya saya lilit-lilit sejari, jadi kecil. Saya raba, saya masukin besinya ke lubang dan ujungnya saya ganjel karet rambut warna hijau. Kalau di tukang ketoprak tuh karet pembungkus. Bare. Cuma itu aja. Masuk. Yang coba gigi mundur. Sak, gas dikit.
Puji Tuhan. Mobilnya mundur saudara. Cuma karena karet rambut doang saudara. Mobil yang gak normal jadi normal lagi saudara. Beneran saudara. Sampai kami pulang tuh selamat. Dengan mobil yang normal itu saudara. Sampai kami cari warung dapatlah itu karet tabung gas itu Pare. Dikasih gratis pula saudara. Tapi bekas. Yang bekas aja masih bisa kepake sampai hari ini saya pakai saudara. Sampai hari ini saya masih pakai saudara. Saya tahu betul kekurangan mobil ini banyak. Tapi saya lihat mobil ini berguna banget saudara. Masih bisa dipakai saudara. Sampai nunggu ready part 3 aja deh Tuhan kasih saudara. Amin. Kita pakai aja dulu lah. Ternyata yang buat karetnya copot itu karena goyang-goyang 3 bulan itu Bapak Ibu Saudara. Kita bawalah ke bengkel di sporing, balancing. Puji Tuhan ada berkat kita beresin. Yang namanya mobil tua ya. Montirnya bukan kasih kabar baik, dia kasih kabar lagi. Pak, ini bannya udah tahun 2020 Pak. Ini harus diganti Pak. Udah kelihatan kawatnya. Pak, ini rem depannya udah bunyi. Dalam hati saya, Tuhan ada lagi nih Tuhan. Tapi saya kenal ini mobil walaupun banyak kurangnya. Ini mobil berguna, bisa dipakai. Kalau saya sebagai manusia bisa lihat itu, apalagi Tuhan lihat kita saudara. Kita nih banyak kurangnya, tapi Tuhan sayang sama kita saudara. Kita nih banyak kurangnya, tapi Tuhan masih mau pakai kita loh saudara. Bayangin loh, kalau bisa kita ganti mobil deh kalau ada duit. Ya kan, tapi Tuhan tuh gak kayak gitu saudara. Tuhan tuh merakit kita, jaga kita, sampai kita tuh bisa kuat lagi, strong lagi saudara. Makanya Tuhan bilang gini, domba-dombaku tuh mendengar suara aku. Mereka kenal aku kenal mereka. Tuhan kenal kita, amin. Tuhan kenal kita saudara. Doa merupakan komunikasi, kita enjoy di situ. Saya istri anak-anak enjoy, bersyukur aja. Bersyukur aja. Dalam segala kekurangan, dalam semua hal kita bersyukur aja sama Tuhan, amin. Yang kedua, doa yang efektif adalah doa yang keluar dari pengenalan akan Tuhan. Itu efektif. Ada doa yang gak efektif? Ada. Kalau kita gak kenal Tuhan. Kita kenal Tuhannya dari orang lain. Gak efektif. Tapi kalau kita kenal Tuhan secara pribadi, efektif banget. Saudara doa 5 menit, saudara gak akan merasa tertuduh. Kamu harus doa 1 jam. Enggak saudara. Saudara walaupun doa cuma ngomong sama Tuhan di tempat makan, lagi naik Gojek, saudara bilang Tuhan kerjaanku banyak hari ini, itu efektif banget. Kalau kita kenal dia. Amin. Kita lagi susah kayak gimana? Karena kita kenal dia. Kita doa tuh efektif saudara. Efektif banget. Doa adalah nafas. Ada amin? Nafas, komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita percaya waktu bernafas itu kan kita hirup. Ada yang kita keluarkan. Doa itu kita bicara, Tuhan juga bicara. Bukan hanya kita yang bicara, ada amin? Itu sebabnya penting untuk kita punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita kenal siapa Tuhan kita. Penting banget. Kalau kita cuma berdoa tapi kita gak punya hubungan, gak ngerasain susah, gak ngerasain gak enaknya hidup sama Tuhan, jalan sama Tuhan, ada pertolongan Tuhan akhirnya kita jadi tahu betul Tuhan kita seperti apa. Ada amin? Amin. Perhatikan saudara siapa kita. Yuk kita baca di 2 Korintus 3 ayat 18. Siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yuk jemaat Tuhan yuk. Saya rindu sekali dengar suara jemaat Tuhan nih. 1, 2, 3. Perhatikan siapa yang diubah. Kita.
kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Tuhan lebih tertarik mengubah saudara daripada keadaan saudara. Amin. Bulan lalu, saudara bayangkan, bulan Juli ya, final Piala Dunia, siapa? Spanyol lawan Argentina, Bapak Ibu Saudara. Tim saya sudah lama kalah. Masuk 48 besar juga enggak, saudara. Tim Itali. Saya suka klasik-klasik, saudara, gitu ya. Enggak masuk, saudara, ya. Nah, ini tinggal 2 final, Argentina lawan Spanyol, saudara. Dan saudara, saya percaya, saudara, dari orang segini banyak pasti ada yang belain Spanyol. Dari orang segini banyak pasti ada yang belain Argentina. Final. Ada amin? Amin. Coba bayangin, saudara. Satu kelompok ini berdoa, Tuhan, Argentina menang. Terus satu kelompok lagi, Tuhan, aku berdoa, Spanyol menang. Kedua-duanya jemaat Kenisa. Apa enggak bingung Tuhan, saudara? Mau jawab yang mana? Ini udah 2, saudara. Belum yang kemarin-kemarin. Tuhan, Brazil menang. Tuhan, Belanda menang. Banyak yang berdoa, saudara. Yang berdoa anak-anak Tuhan semua. Kalau saudara jadi Tuhan, bingung gak Tuhan? Mau jawab yang mana nih? Tapi kita bersyukur. Tuhan gak bingung, saudara. Ada amin? Karena Tuhan tidak tertarik mengubah keadaan. Yang Tuhan mau, Tuhan ubah kita, saudara. Sehingga kalau misalnya tim kita kalah, kita bisa berkata seperti ini. Puji Tuhan, masih ada kesempatan lain. Toh yang menang juga mereka, yang dapat piala juga mereka, yang dapat duit juga mereka. Saya juga gak dapat apa-apa. Akhirnya kita bisa menerima keadaan. Ada amin? Karena kita sudah diubah. Halo? Masih hidup? Ada amin? Ini bukan akhir segalanya, saudara. Ini bukan akhir segalanya. Cuma pertandingan kok. Bahkan dalam yang lain pun. Ketika kita diubah sama Tuhan, kita jadi ngerti keadaan kita. Kalau kita yang diubahkan, maka kita bisa terima keadaan, saudara. Kenapa banyak orang gak bisa terima? Karena mereka berharap Tuhan mengubah keadaan, bukan mengubah diriku. Ada amin? Kita kenal dia. Kita semakin kenali dia. Walaupun kita belum dapat apa yang kita harapkan. Walaupun kita nantikan lama banget. Kok lama banget ya Tuhan? Kok saya gak dapat sih Tuhan? Lama banget. Tuhan tuh sayang sama orang yang suka menanti, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan lihat kerinduan kita. Orang yang menanti itu kerinduannya besar. Daripada orang yang gak menanti. Makanya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, akan ada kekuatan baru. Amin. Seperti burung Raja Wali. Saya undang pemain musik. Ada ayat terakhir, kita baca sama-sama. Kita akan berdoa sama-sama. Mazmur 86 ayat 10 sampai 12. Ini Mazmur Daud. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku. Dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ini doa Daud. Daud kenal betul siapa Tuhannya, saudara. Itulah caranya kita mendengar suara Tuhan melalui doa. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita gak dengar suara Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu wow, enak banget. Dia gak ngomong pun kita feel-nya enak, saudara. Damai banget. Karena dia dekat kita, amin. Kita kenal dia. Daud bisa bilang begini, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Amin.
tunjukin jalanmu Tuhan. Bukan jalan aku. Jalanku bisa salah Tuhan. Tapi kalau Tuhan udah tunjukin jalannya, aku bisa jalan di situ. Di dalam kebenaran-Mu. Amin. Amin. Ketika seseorang telah mengarahkan pandangannya sama Tuhan, saudara. Tidak peduli apa yang ia hadapi. Ia bisa melihat Tuhan di dalamnya. Bahkan ketika saudara sedang patah hati sekalipun, ada Tuhan di sana. Ketika saudara sedang berbeban berat, saudara ngerasa kok aku lemah, kok sakitku gak sembuh, ada Tuhan di sana. Ketika kau sudah arahkan pandanganmu sama Tuhan, ya cuma Tuhan yang saudara lihat. Sampai saudara mungkin berkata, Tuhan aku gak tahu hidup bulan ini bisa atau enggak. Aku bisa hidup bulan depan atau enggak. Ada Tuhan di sana saudara. Tuhan, pintuku ketutup. Gak ada jalan Tuhan. Bahkan orang menjatuhkan aku. Ada Tuhan di sana saudara. Amin. Amin. Sekalipun saudara ada di dalam pergumulan yang berat. Ada Tuhan di sana. Dia melihat penyerahan kita. Dia sudah mengatur semuanya. Dia hanya membutuhkan kita sejalan dengan Dia. Langkah-langkah kita ditentukan olehnya saudara. Dia sudah tentukan langkah-langkah kita. Untuk apa? Domba-dombaku mendengar suaraku. Mereka kenal aku. Dan mereka mengikuti aku. Untuk apa? Ketika kita lihat Tuhan aja. Supaya kita bisa ikuti Tuhan saudara. Amin. Gak lihat yang lain. Kabar baiknya Tuhan melihat saudara dan mengasihi saudara. Tidak peduli apa yang telah engkau lakukan. Tidak peduli bagaimana engkau telah gagal. Tuhan menciptakanmu dalam gambarnya yang sempurna. Persis seperti yang Dia inginin. Persis. Dia ciptain Pak Re sesuai dengan keinginannya. Dia ciptain Edo sesuai dengan keinginannya. Kita ini unik. Ada amin. Kita gak bisa jadi orang lain saudara. Karena Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Makasih Tuhan. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forever. Atas semua yang kami alami Tuhan. Worthy is your name, Jesus. Terima kasih Bapa. You deserve the praise. Engkau kenal kami. Worthy is your name. Terima kasih Tuhan. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Bapa, aku percaya bahwa Engkau setia. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedikit pun juga Tuhan. Aku percaya bahwa setiap masalah yang kami alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kami. Ubah kami Tuhan. Ubah aku. Buka mataku Tuhan. Untuk bisa melihat pertolongan-Mu. Ajar kami untuk mendengar suara-Mu. Dan melihat jalan yang sedang Kau buat untuk aku. Sehingga Tuhan, kami semua bisa keluar Tuhan sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.